Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ma. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, Fathi. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan nama Allah yang menurut urutan kita yang ke-19. Nama Allah yang ke-19 yaitu Al-Musawwir. Al-Musawwir. Sila lihat muka surat 225 dari kitab Al-Asma'ul Husna. Nama Allah Al-Musawwir. Berhubung nama ini tidak begitu familiar, tidak begitu dikenal, tidak terbiasa kita dengar sebagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Aziz, As-Sami, Al-Basir. Oleh sebab itu kita perlu menekuni nama Allah Al-Musawwir. Bukan saja mengetahui ada nama Allah Al-Musawwir, malah kita juga mesti mengetahui maknanya. Lalu berdoa kepada Allah dengan menyebut Ya Musawwir. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara syarat masuk syurga apabila kita menguasai Al-Asma'ul Husna, sabda Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia masuk syurga. Makna menguasai, iaitu kita kena tahu 99 nama Allah. Makna kedua, menguasai, kita memahami nama Allah satu demi satu. Sebab setiap nama Allah mempunyai makna yang berbeza. Dan yang ketiga, kita memohon kepada Allah dengan nama tersebut. Sekali lagi, pembahasan kita pada pagi ini tentang nama Allah Al-Musawwir. Yang pertama yang perlu kita tahu, apakah ada dalil dalam Al-Quran
atau dalam hadis Nabi tentang nama Allah ini membuat kita yakin tanpa ragu? Jawabnya ada. Kita boleh lihat pada ayat 24 dari surat Al-Hasyr. Allah sendiri yang menyebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asma'ul husna. Dialah Allah Al-Khaliq yang mencipta, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Rupanya rupa kita ini berbeza dengan rupa yang lain. Ini semua adalah kerja Allah. Oleh sebab itu, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Musawwir, mereka senantiasa berpuas hati dengan bentuk yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah sendiri menamakan dirinya Al-Musawwir, yang membentuk rupa makhluk. Antara satu dengan yang lain berbeza-beza. Okey, setelah kita tahu akan adanya hujjah, dalil tentang nama Allah Al-Musawwir. Walaupun selama ini barangkali kita tak pernah dengar, tapi mula hari ini begitu disebut ayat Al-Quran salah satu nama Allah Al-Musawwir, maka kita wajib mengetahui. Kita wajib yakin. Nah, sekarang kita berpindah kepada penguasaan yang kedua. Apa makna Al-Musawwir? Kata Imam Ibnul Qayyim, makna taswir wa takhtit wa tashkil. Sawwara yusawwiru taswir, maknanya menggariskan atau merancang dan membentuk sesuatu. Menggariskan, merancang, dan membentuk sesuatu, itu makna taswir. Di sini nanti kita akan tahu betapa bahayanya orang-orang yang melukis. Betapa bahayanya orang-orang yang menggambarkan sesuatu yang bernyawa. Mereka mendapat ancaman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas arahan Allah bahwa pelukis, orang yang menggambar, khasnya makhluk-makhluk yang bernyawa, tempat mereka neraka. Mengapa? Sebab mereka telah mengambil sifat Allah. Yang membentuk rupa ini, itu hanya milik Allah. Bila diambil oleh manusia, kerja tersebut bermakna dia telah mengambil hak Allah. Dia telah mengambil sifat Allah. Dan ini yang disebut dengan syirik sifat. Salah satu jenis syirik besar
dipanggil syirkus sifat. Syirik sifat. Ustaz buat contoh lain. Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Oleh sebab itu bila kita Muslim ke, Muslimat ke, percaya ramalan bomo tentang masa depan kita, kita telah jatuh di dalam syirik sifat. Apa sebab? Sebab yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Lalu kita bagi pada bomo. Allah tahu perkara gaib, bomo juga tahu perkara gaib. Ini namanya kita telah menyengutukan Allah dalam bab sifat. Sebabnya dia dipanggil dengan syirkus sifat. Syirik sifat. Syirik sifat salah satu daripada 8 jenis syirik. Syirik besar. Yang dapat menghancur leburkan amal saleh seseorang. Okey. Kita tengok berikutnya. Apa komen Dr. Mahmud Abdul Raziq? Kata beliau, Allah Al-Musawwir, Allah yang memiliki nama Al-Musawwir, maksudnya dialah zat yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Dia mencipta sesuatu yang sebelumnya tidak wujud. Dia mencipta langit yang sebelumnya langit tidak wujud. Dia mencipta bumi yang sebelumnya bumi tidak wujud. Dia mencipta Adam sebagai manusia yang sebelumnya tidak ada manusia. Yes, itu maksudnya. Dialah zat yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya rupa makhluk dan membaguskannya sesuai dengan hikmahnya. Dia memberikan kepada setiap makhluk gambaran atau rupa yang sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Abdullah Yasin punya rupa macam ini. Bukan kehendak ayahnya atau ibunya. Bukan. Semuanya ini kehendak Allah. Abang-abang ustaz dan adik-adik ustaz ikut rupa ayah. Ustaz pula ikut rupa ibu. Kerja siapa ni yang membeza-bezakan rupa? Ada yang ikut ayah, ada yang ikut ibu. Semuanya kerja Allah. Itu maksud Allah sebagai Al-Musawwir. Dia memberikan kepada setiap makhluk gambaran atau rupa yang sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rupa manusia di dalam rahim seorang ibu secara bertahap, lalu menjadikan mereka dengan rupa yang beragam. Sebagaimana dia menjadikan manusia dalam bentuk serta rupa yang beraneka ragam, maka demikian pula dia menjadikan manusia berbeza-beza dalam akhlak. Yang ini akhlaknya baik, yang ini akhlaknya kurang baik, yang ini akhlaknya teruk. Semuanya itu Allah yang musawwir. Musawwir bukan hanya dalam bentuk fizikal, tapi juga dalam bentuk akhlak. Berbagai-bagai. Jadi Allah Al-Musawwir, maksudnya, apa maksud Allah sebagai Al-Musawwir? Bila dia ingin menginginkan sesuatu, lalu dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah kamu seorang lelaki. Jadilah kamu seorang wanita. Jadilah kamu berbadan tinggi. Jadilah kamu berbadan rendah. Jadilah kamu berbadan gemuk. Jadilah kamu berbadan slim. Semua yang membentuk itu kerja Allah. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Infitar
fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Malah ada yang sumbing, malah ada yang kudung, malah ada yang sempurna, mana ada yang cacat. Semuanya ini adalah kerja Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Apa kata Allah? Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'izama fa kasawnal 'izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba tengok apa kata Allah. Kemudian air mani itu ya Allah jadikan pada lelaki, suami. Telur pada wanita. Kami jadikan segumpal darah. Pertemuan mani ayah dengan mani ibu atau telur ibu, dia akan menjadi nutfah, sperma. Kemudian sperma akan menjadi segumpal darah. Segumpal darah kemudian menjadi mudghah, seketul daging. Ini yang dimaksudkan oleh ayat. Dan kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Akhirnya jadilah manusia. Di mana nutfahnya mani? Di mana alaqah, segumpal darah? Di mana mudghah, yaitu hanya seketul daging yang kemudian membesar janin itu dalam perut ibu, keluarlah berbentuk baby. Kemudian baby jadi kanak-kanak, kanak-kanak jadi dewasa, setelah dewasa jadi lansia, golongan lanjut usia, kemudian mati. Siapa yang membuat tahap demi tahap ini? Allah Subhanahu wa taala. Okey. Setelah kita memahami makna at-taswir, yaitu noun, isim masdar daripada nama Allah Al-Musawwir, sekarang kita berpindah kepada kehebatan Al-Musawwir. Syekh Mahir Muqaddam berkata dalam kitabnya, ini Ustaz nukilkan, pindahkan ke dalam buku ini. Apa kata beliau? Allah Al-Musawwir, dialah yang mencipta seluruh makhluk dengan beraneka ragamnya. Jadi tak timbul orang-orang yang beriman, mukminin, mukminat, rasa tak puas hati. Mengapa ya saya dicipta dalam bentuk hidung saya pesek, tak mancung? Mengapa ya saya tidak handsome macam orang lain? Mengapa ya tak timbul? Di sini perlunya kita belajar al-asma'ul husna. Kita belajar akidah. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Cara mengenal Allah antara lain melalui al-asma'ul husna. Antara lain melalui tafsir Al-Quran. Sebab Quran adalah kalamullah. Oleh sebab itu, sadarilah, hadirin dan hadirat
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian. Kalau selama ini tumpuan kita kepada ilmu yang bersifat akademik, ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu agama kita abaikan. Allah kita tak kenal sebagaimana semestinya. Nabi Muhammad kita tak kenal sebagaimana semestinya. Selok-belok agama kita tak kenal sebagaimana semestinya. Macam mana nanti nak jawab dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, akan jadi masalah. Tapi jangan bimbang. Dalam Islam tidak ada istilah terlambat. Islam punya pandangan sebagaimana istilah ramai orang, better late than never. Better late than never. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Apalagi agama telah menetapkan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu sesudah mati adalah amal yang terakhir. Al-ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang jadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang menjadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Bukan. Kalau rasa ada kekurangan, padahal umur sudah 60, 65, 70, 75. Perbetulkan keadaan. Keadaan apa Pak Ustaz? Agama. Sebab Nabi berdoa dalam banyak hadis, dalam banyak zikir, minta agar Allah perbaiki agama dulu sebelum yang lain-lain. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, perbaikilah agamaku, duniaku, ahli keluargaku, dan hartaku. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Agama disebut dahulu. Perbaiki sebelum nyawa dicabut. Ustaz ulang sekali lagi kehebatan nama Allah Al-Musawwir. Dialah yang mencipta seluruh makhluk dengan beraneka ragamnya. Baik dalam bentuk rupa yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu seperti akhlak, tabiat, karakter berbeza-beza. Baik yang bersifat indrawi. Indrawi maknanya indra yang boleh dilihat oleh mata, yang boleh dipegang oleh tangan, yang boleh dirasa oleh lidah. Itu indrawi. Maupun dalam bentuk hasil fikiran, idea, fikrah. Maka kita mendapatkan berbagai makhluk yang berlainan jenis, yang tidak sama seperti antara lelaki dengan wanita. Bahkan yang sejenis pun tidak sama seperti antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Ada wanita yang taat. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semua termasuk ke dalam wanita-wanita yang taat. Ada pula yang tidak taat. Na'udzubillahi min dzalik. Ada laki-laki yang taat. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, kita termasuk ke dalam golongan orang yang taat. Ada pula yang tidak taat.
kaki judi, kaki perempuan, kaki rasuah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan yang sejenis pun tidak sama, seperti antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Mereka memiliki rupa, mereka memiliki cara hidup, lifestyle, kelebihan dan kekhususan masing-masing yang unik. Tidak sama antara satu dengan yang lain. Siapa yang membuat demikian? Allah. Allah. Di situ kehebatannya nama Allah Al-Musawwir. Oleh sebab itu, kalau kita dapati ada orang yang tidak berpuas hati, sama ada terhadap dirinya atau mendapat anugerah ilahi. Ada anaknya yang cantik, ada anaknya yang tidak cantik, ada anaknya yang sempurna, ada anaknya yang cacat, lalu tidak berpuas hati, itu menandakan dia tidak kenal Allah. Khasnya tentang nama Allah Al-Musawwir. Nah, sekarang kita masuk bab kesan beriman kepada nama Allah Al-Musawwir. Bila kita faham nama Allah Al-Musawwir, kita tidak akan mencabar Allah. Kita tidak akan menjadi pelukis. Kita tidak akan menjadi orang yang membuat gambar, khasnya makhluk-makhluk yang bernyawa. Pak Ustaz, apa yang Pak Ustaz cakap itu ada dalil ke? Coba dengar. Bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Rasul yang cakap. Hadisnya sahih. Mukmin terdedah dengan kesesatan bila dalam hidupnya tidak merujuk kepada kalamullah Al-Quran dan kalamur Rasul. Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrain in amsaktum bihima lan tadillu abada." Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Coba dengar apa Allah Subhanahu wa taala sebut. Kita dah sebut tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membentuk rupa. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah lah yang menentukan rupa makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ayat Quran. Apa pula hadis Nabi, Pak Ustaz? Sangat banyak. Hadisnya sahih pula. Okey, kita baca sedikit. Jika manusia benar-benar beribadat dan mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Musawwir, yakin niscaya dia akan senantiasa menjaga kemurnian akidahnya daripada dicemari oleh kekhususan rububiyah Allah. Apa makna kekhususan rububiyah Allah? Rububiyah maknanya kerja Allah, perbuatan Allah. Yang mengatur alam ini adalah Allah. Itu rububiyah Allah. Mengatur, mentadbir. Yang mencipta alam ini adalah Allah. Oleh sebab itu, bila ada orang yang mendakwa ada selain Allah yang mencipta alam ini, syirik. Itu maknanya tauhidnya dah rosak. Kalau ada yang percaya bahawa
yang boleh menurunkan hujan, menghentikan hujan itu adalah pawang, dukun, syirik. Sebab kerja menurunkan hujan, menghentikan hujan itu hanya kerja Allah. Kerja itu makna rububiyah. Nah, bila kita mendakwa ada selain Allah yang boleh membentuk rupa makhluknya yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, seperti jadikan baby yang keluar dari perut ibu itu lelaki, perempuan, sempurna, tidak sempurna, cantik, hodoh, semuanya itu kerja Allah. Itu sebabnya bila ada yang mendakwa, oh anak saya cantik, sebab ketika isteri saya hamil, yang jaga dia tentang pemakanannya, tentang ininya, Dokter Anu, tak boleh. Dalam agama tak boleh. Sekedar menjaga kesehatannya, okey. Tapi mengaitkan bentuk baby, jantina baby, doktor berkenaan, itu maknanya kita telah melakukan syirik rububiyah. Sebab itu kerja Allah. Yes. Macam itu cara kita memahaminya. Dia tidak akan jatuh ke dalam syirik rububiyah dan menyekutukan Allah dalam penciptaan. Yes, ini dia. Seperti menyerupakan sesuatu dengan pekerjaan Allah dan menggambarkan sesuatu yang menafikan pengabdiannya kepada Allah dari sudut rububiyah. Tapi apabila kita menyekutukan Allah dalam bab sifat, itu namanya syirik sifat. Allah mengetahui perkara gaib. Dukun dan bomo juga tahu perkara gaib, syirik. Syirik itu namanya syirik asma wa sifat atau syirik sifat. Karena kita sekutukan Allah dari sudut perbuatan. Tapi apabila kita selain menyembah Allah juga menyembah kuburan, juga menyembah patung, itu namanya syirik uluhiyah. Uluhiyah maknanya penyembahan. Sungguh banyak larangan Allah. Sungguh banyak larangan Allah dalam hal ini. Seperti tercantum di dalam hadis-hadis yang sahih. Antara lain, coba dengar baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna asyaddan nasi azaban indallah yawmal qiyamah al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar, melukis adalah manusia yang paling berat siksaannya pada sisi Allah pada hari kiamat. Bukan berat. Orang yang sangat berat. Asyaddun nas azaban. Manusia yang paling berat azabnya di akhirat nanti adalah al-musawwirun. Orang yang melukis, orang yang menggambar. Apakah semua gambaran Pak Ustaz? No, belum. Kita belum bercakap lagi. Gambar yang macam mana? Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Namanya hadis itu 5606. Riwayat Imam Muslim, namanya 2109. Masih tak percaya? Abdullah Yasin menyampaikan saja. Ustaz tahu, Ustaz akan disoal oleh Allah, mengapa engkau tidak beritahu bahawa perkara itu tak elok? Nah, sekarang Ustaz dah beritahu. Up to you. Tapi itu menjadi mata pencaharian saya, Pak Ustaz. Tunggu dulu. Nanti kita akan bawa satu kisah.
yang berkaitan dengan itu. Hadis yang kedua juga sahih, Al-Jami' number 1000. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyya au musawwirut tamathil. Manusia yang paling berat ditimpa azab pada hari kiamat ialah lelaki yang membunuh nabi. Ada sambungannya lagi. Dan satu di antaranya orang yang paling berat azab di akhirat nanti, orang yang membuat patung. Patung itu juga membentuk, bukan menggambar saja, lebih-lebih lagi membuat patung. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tambah satu lagi, biar 3. Kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Setiap orang yang membuat gambar yang memiliki roh, ini dia. Kita perlu tahu, hadis ke atau ayat Quran dia ada terjemah harfiah, ada terjemah maknawiyah. Ada literal translation, ada namanya tafsir kalau untuk Quran. Itu terjemah maknawiyah. Syarah untuk hadis. Nah, dalam hal ini, walaupun dia mengatakan membentuk sesuatu, tetapi sesuatu yang bernyawa. Yang bernyawa maksudnya sama ada manusia atau binatang. Atau binatang. Apa kata Nabi? Setiap orang yang membuat gambar yang memiliki roh akan masuk neraka. Allah akan menjadikan roh pada setiap gambar yang memiliki roh yang digambarkannya itu di dunia. Dibuat patung ke, dibuat gambar manusia ke, gambar burung ke, gambar apa saja binatang, binatang itu akan dihidupkan oleh Allah di akhirat nanti. Kemudian gambar-gambar itu akan menyiksanya di dalam neraka. Allah suruh patung atau gambar itu menyiksa orang yang membuatnya ketika di dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abbas adik-beradik Abdullah ayahnya Nabi. Orang yang paling pakar dalam tafsir Al-Quran sehingga mendapat gelaran Turjamanul Quran. Apa kata beliau? Fa in kunta la budda fa'ilan fasna'ish syajar wa ma la nafsa lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika kamu mesti juga melakukannya atau menggambar sesuatu, maka lukislah, gambarlah pohon-pohon dan sesuatu yang tidak mempunyai roh. Buat gambar bunga. Buat gambar semangka. Buat gambar rambutan. Buat gambar manggis. Sebagaimana kita jumpa kalau kita pergi ke Melaka, gambar besar-besar, semangka, mangga, rambutan, manggis, no problem. Sebab makhluk-makhluk itu makhluk yang tidak bernyawa. Yes, itu di antara solusinya. Jalan keluarnya, kalau memang punya kegemaran melukis, silakan. Antara lain lukis pemandangan. Sebagaimana banyak dijual. Terutama di Indonesia, banyak kita selalu beli pemandangan yang cantik, tentang lautan, tentang matahari yang akan tenggelam, tentang gunung ganang, di lerengnya penuh dengan sawah.
Semua itu boleh. Sebab itu semua makhluk yang tidak bernyawa. Demikian juga dalam riwayat ketika seseorang bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, melukis menggambar sesuatu yang tidak boleh. Betulkah demikian?" Kata Umar, "Benar. Tapi pekerjaan saya, income saya untuk menyara diri dan ahli keluarga, kerjaya saya adalah pelukis." Kata Umar, "Andai kata kamu terpaksa berbuat demikian, lukislah sesuatu yang tidak ada nyawa." Itu dia, sama dengan kata-kata Abdullah ibnu Abbas. Jadi kesimpulannya, pertama sekali berdasarkan keumuman hadis-hadis di atas, maka nyatalah akan pengharaman menggambarkan sesuatu yang bernyawa atau makhluk yang mempunyai roh secara mutlak. Secara mutlak. Alhamdulillah, Ustaz mempunyai beberapa orang jemaah yang memang karirnya, kata orang Indonesia, karirnya, kata orang Malaysia, kerjayanya pelukis. Tapi alhamdulillah setelah mendengar ceramah tentang nama Allah Al-Musawwir, langsung dia berhenti. Karena ingin mendapat rahmat dan redha Allah. Kalaupun ia mau menuliskan dan meneruskan kerjayanya, solusinya, lukislah. Kalau awak memang pandai melukis, lukisan-lukisan sesuatu yang tidak bernyawa. Pemandangan, buah-buahan, bunga, pemandangan, dan lain-lain. Boleh kita bawa ke sana. Sebab hasil lukisan juga boleh mendatangkan income. Berapa banyak orang-orang kalau di Indonesia kerjanya sebagai pelukis, oh hidupnya senang. Tergantung dengan hasil lukisannya. Kalau di Indonesia sampai berjuta-juta rupiah maksudnya. Yang kedua, adapun menggambarkan sesuatu makhluk yang tidak bernyawa atau tidak mempunyai roh seperti pokok, pohon, lautan, pemandangan, buah-buahan dan seumpamanya, maka hukumnya adalah dibolehkan. Boleh. Ini sebagaimana menurut pandangan Abdullah ibnu Abbas dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Dan tidak terdapat seorang pun para sahabat yang mengingkarinya. Maknanya itu kesepakatan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita ingin bahas pula, ada perbezaan ke Pak Ustaz antara Al-Khaliq, membuat, pencipta, dengan satu lagi nama Allah Al-Bari, pelajaran kita minggu lalu, dengan pelajaran hari ini Al-Musawwir. Nampaknya mirip-mirip Pak Ustaz, hampir-hampir maknanya. Yes. Syekh Mahir Muqaddam dalam kitabnya Al-Wasit, Ustaz nukilkan pandangan beliau. Yang ringkasnya,
bila disebut salah satu dari 3 nama Allah tadi, dia membawa makna ketiga-tiganya sekali. Kalau disebut satu daripadanya, tetapi apabila nama Allah Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari disebut berasingan, dia membawa makna khusus. Dia membawa makna khusus. Ustaz buat contoh. Di antara definisi iman, keyakinan dalam hati yang dibenarkan oleh anggota, amal saleh. Bila disebut satu saja, yaitu iman, tercakup di dalamnya sekali keyakinan dan amal saleh sekali. Begitu juga apabila disebut amal saleh, orang tersebut mesti ada iman dalam dadanya. Tetapi apabila disebut berasingan, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman, karena dia digandingkan dengan amal saleh, iman di situ hanya merujuk kepada keyakinan dalaman. Amal saleh pula lebih merujuk kepada amal perbuatan yang zahir. Sebagai contoh, begitulah kedudukan nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Kita baca sedikit. Kata Syekh Mahir Muqaddam, ketiga-tiga nama Allah ini hanya berbeza jika disebut secara serentak atau bersama-sama. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, ayat 24 Al-Hashr. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Disebut bersama-sama. Tetapi jika masing-masing nama itu disebut secara berasingan, tidak bersama-sama, macam ayat tadi, maka setiap nama Allah itu mengandungi atau mencakupi 2 maknanya yang lain. Kalau disebut musawwir saja, terdapat di dalamnya Al-Khaliq dan Al-Bari. Kalau disebut Al-Khaliq saja, terdapat di dalamnya Al-Bari dan Al-Musawwir. Begitulah seterusnya. Yang pertama, kalau disebut bersama, Al-Khaliq itu menjurus kepada apa? Al-Musawwir menjurus kepada makna yang mana? Begitu juga Al-Musawwir. Ini penjelasannya. Nama Allah Al-Khaliq, dia lebih menjurus kepada dialah Allah yang menetapkan kadar dan sifat sesuatu sebelum dia, yakni Allah, menjadikan dan menzahirkannya dalam bentuk wujud sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pak Ustaz, boleh tak tolong jelaskan sedikit apa maksudnya? Al-Khaliq dengan makna dia mencipta sesuatu dengan bentuk, rupa, kadar sebelum dia mencipta sesuatu. Maksudnya, semua kita tahu, sebelum Allah mencipta sesuatu, Allah telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz hasil perkawinan antara Muhammad Yasin dengan Fatimah
dapat anak 9 orang. Anaknya yang keenam bernama Abdullah. Dia seorang laki-laki. Bentuknya macam ini. Ketinggiannya macam ini. Hidungnya macam ini. Dia ikut mirip-mirip ibunya Fatimah. Allah dah beritahu kepada kalam agar ditulis. Hasil tulisan kalam inilah yang kita panggil dengan Lauh Mahfuz. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Khaliq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdir seseorang 500 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Jadi apa yang Allah telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz, yaitu hasil tulisan kalam atas arahan Allah yang ilmunya sangat luas tentang future. Dari sudut itu makna Al-Khaliq. Okey. Jadi kehendak Allah mencipta sesuatu dengan rupa bentuk tertentu sebelum sesuatu itu diciptanya. Allah dah tahu dah. Nah, apa pula makna Al-Bari' Pak Ustaz secara khusus? Iaitu dialah Allah yang merealisir kata orang Indonesia. Dialah yang merealisasi, menjadikan dan menzahirkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Lauh Mahfuz, yakni mengadakan sesuatu yang sebelumnya tiada. Lalu kawinlah Muhammad Yasin dengan Fatimah. Dapatlah anak sekian. Yang keenamnya dipanggil Abdullah Yasin dengan bentuknya macam ini. Itu namanya Al-Bari'. Tidak ada satu pun kuasa yang mampu mengadakan kecuali hanya Allah. Sesuai dengan rencananya yang lebih awal, yang dipanggil dengan Al-Khaliq. Nah, yang ketiga Al-Musawwir. Al-Musawwir maknanya nama Allah. Al-Musawwir, dialah yang membentuk segala yang telah ditetapkannya untuk setiap makhluk. Memang Allah telah tetapkan sejak azali, itu Al-Khaliq. Memang muncul yang namanya Abdullah Yasin. Muncul itu Al-Bari'. Tentang bentuknya, rupanya seperti ini, itu Al-Musawwir. Jadi, jelaslah dengan penerangan di atas. Jelaslah dengan penerangan di atas bahawa Al-Khaliq yang Maha Mencipta adalah lebih umum. Adapun Al-Bari' yang Maha Mengadakan adalah lebih khusus. Itu sebabnya awal-awal kita disebut Al-Bari' dengan makna yang mengadakan yang sebelumnya. Dipanggil Al-Khaliq. Bentuknya macam mana. Kemudian keluarlah. Itu namanya mengadakan. Itu Al-Bari'. Sedangkan Al-Musawwir yang Maha membentuk pula adalah lebih khusus lagi daripada semua. Dari 9 orang anak Muhammad Yasin, ada yang bentuknya begini. Itu yang dipanggil Al-Musawwir. Ini bentuknya ikut ayah, ini bentuknya ikut ibu.
dan lain-lain. Yang ini sempurna, yang ini tidak sempurna, yang ini mancung, yang ini pesek, yang ini putih, yang ini hitam, yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Itu namanya musawwir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Cuma satu perkara yang Ustaz rasa perlu untuk disampaikan. Bagaimana dengan kamera, Pak Ustaz? Kalau tadi membuat patung, memang kita bentuk tanah liat atau sesuatu, besi ke tanah ke batu, akhirnya jadi patung. Itu kita faham. Lukis dengan lukisan minyak. Couple yang baru kahwin, pergi honeymoon, jumpa ada orang yang pandai melukis. Lalu kita pun minta dia lukis. Suami, istri. Sebagaimana banyak orang buat puluhan tahun yang lalu. Tapi setelah mengetahui adanya larangan, sudah tidak ada lagi yang buat. Malah yang sudah terlanjur buat pun diturunkan. Diturunkan daripada dinding yang selama ini jadi kebanggaan. Setiap tetamu yang datang, ini gambar saya. Rupanya bahaya. Orang yang paling berat azabnya dalam akhirat, di akhirat nanti. Bukan pelukis saja, termasuk yang minta dilukis. Jadi macam mana dengan kamera, Pak Ustaz? Macam mana dengan fotograf? Macam mana dengan gambar dalam video YouTube? Hadirin dan hadirat, para ulama berbeza pendapat. Ini bukan melukis. Dia image. Bukan lukisan. Di zaman Nabi tiada kamera. Ini bukan lukisan. Itu sebabnya para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Dan terus terang saja Ustaz cenderung kepada hukumnya boleh. Cuma dengan nasihat, kalau boleh ambil gambar, siapapun gambar, better simpan dalam album. Jangan letakkan di dinding. Jangan letakkan di dinding. Sebab dia lebih mendekati kepada melukis. Sebabnya kalau ada pun untuk buat kenang-kenangan, kamera dibolehkan, dapat gambar, sebaiknya simpan dalam album. Itu lebih selamat. Dan dia tidak termasuk dalam bab melukis sebagaimana yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pandangan para ulama atau ulama fiqh. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita ada berbaki 2 minit, 3 minit lagi untuk kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu dalam hidup kami. Sebaliknya, Engkau perlihatkan jugalah kebatilan akan kebatilannya, kesalahan akan kesalahannya, kesesatan akan kesesatannya, dan berilah kami kekuatan zahir dan batin untuk menjauhkan kesesatan, kebatilan tersebut sejauh-jauhnya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami di akhirat nanti dengan hisab yang ringan. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu beri kami sifat istiqamah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dalam keadaan akhir yang baik, akhir dalam iman, tauhid, dan dalam amal saleh. Dan janganlah Engkau akhiri hidup kami dalam keadaan yang tidak baik. Hidup bergelumang dosa sampai meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, kami akui bahwa kami banyak telah melakukan dosa pada masa lalu. Oleh sebab itu, ampuni dosa-dosa kami. Termasuk barangkali kami pernah melukis. Kami pernah memiliki patung. Sekarang kami telah kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Kami buangkan semua patung, terutama yang berada di dalam rumah kami. Sebab Engkau mengatakan melalui lisan Rasul-Mu, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan anjing. Oleh sebab itu, ampuni segala dosa kami masa silam, ya Allah. Sebab kami lakukan itu karena kejahilan kami. Sekali lagi kami mohon, ya Allah, berilah kami husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.